adalah ikhtiar untuk kita bisa menembus di pikiran bawah sadar ya. Akhirnya nanti kita mempunyai kekuatan Bapak Ibu. Kekuatan apa saja Bapak Ibu? Kekuatan untuk bisa mengendalikan nafsu-nafsu tidak baik di dalam diri kita, terutama nafsu amarah. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah sering gabung gitu ya, pasti merasakan itu hal ajaib dari sebelumnya. Misalnya kayak Bunda Trimurni gitu ya. Saya lihat aktif terus ikut gitu ya, paling depan gitu ya. Saya yakin ada banyak rasa yang ajaib ya dari yang sebelumnya belum pernah dirasakan gitu ya. Sekarang ini dirasakan itu kayak lebih nyaman gitu ya. Jadi tidak bisa diungkap kata ya Bunda Trimurni ya. Rasanya pengen nangis gitu ya, tapi nangisnya tuh bahagia gitu ya, kayak di Baitullah gitu ya. Nah itu kan kita menembus ruang bawah sadar ya. Kemudian apalagi manfaatnya? Ya manfaatnya menjadikan lebih tenang dan banyak sekali Bapak Ibu ya. Juga Bapak Ibu saya sampaikan ya, nanti ajaibnya Bapak Ibu bisa melihat persoalan ya, persoalan di dalam diri dulu. Biasanya di dalam diri dulu itu sudah tahu jawabannya tanpa nanti tanya ya, mungkin konseling atau siapa udah tahu jawabannya Bapak Ibu, tapi yang sudah terasah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pertama itu ya yang ada itu tenang, bisa mengendalikan diri kayak gitu kan, bisa menyerap ada nasihat-nasihat baik dengan mudah gitu kan. Nanti tambah amalan, pengennya itu menambah ada ibadah-ibadah yang lain ya, yang sunnah, kemudian yang wajibnya juga lebih diperbaiki gitu ya. Contohnya apa? Misalnya sholat lebih di awal waktu ya, kemudian kualitasnya diperbaiki, senang berjamaah gitu ya. Kemudian apalagi senang ada di masjid gitu ya. Yang bapak-bapak apalagi ya untuk kayak wajibun gitu ya, untuk bisa di masjid ya, karena Rasulullah sampaikan ya saat itu pada waktu ada para sahabatnya yang belum ke masjid gitu ya, umatnya yang belum ke masjid itu bagikan mengatakan nanti saya bakar rumahnya gitu ya. Sangkin apa? Sangkin di situ istilahnya ada penekanan ya untuk bapak-bapak bisa meramaikan rumahnya Allah. Nah untuk yang ibu-ibu itu ya memang tidak wajib, tetapi apabila suami mengajak ya mengikuti aja gitu ya, karena itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian apabila sendirian ya suami belum ke masjid ya pamit seperti itu ya ibu-ibu ya. Kemudian nanti misalnya bareng-bareng alhamdulillah. Yang penting syaratnya Masya Allah tabarakallah ya, sama-sama Bunda Iva. Jadi syaratnya yaitu menutup aurat ya saat berangkat menuju ke masjid itu ya, menutup aurat. Kemudian jangan banyak bercanda saat di perjalanan ya. Kemudian apalagi jangan pakai wangi-wangian gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam kondisi yang terbaik ya pakai ada mukena udah dari rumah itu sudah bagus ya. Kemudian enggak usah berlebihan dalam bicara, dipilih mending zikir gitu ya. Pilih zikir saja daripada bercanda gitu ya, daripada guyonan atau malah tebar pesona, enggak boleh gitu ya yang ibu-ibu ya. Karena mau meraih pahala gitu ya, enggak mau mendapatkan dosa. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, tadi saya sampaikan, Bunda Pita sampaikan, temanya yang kali ini adalah bagaimana untuk kita bisa kaya tanpa bekerja gitu ya. Karena kebanyakan kita itu pengennya zona nyaman gitu ya. Jadi judulnya itu dibuat yang unik-unik ya, kayak Pak Nas itu kita di dunia ini ya, ataupun kita saat di seminar ya, atau di sini di kajian kayak gini gitu kan, kita itu bersenang-senang sebenarnya gitu kan. Untuk apa sih? Untuk memudahkan bawah sadar kita ya nanti menjadi meringan gitu ya, enggak terasa ada beban gitu kan. Nah kalau sudah ringan enggak beban, yang terjadi nanti banyak keuntungan Bapak Ibu, karena nikmat ya, nikmat dalam melaksanakan ada ini kajian, dalam meraih ilmu ya, dalam meniti tangga-tangga kebaikan ya, semakin upgrade dan semakin update. Nah Bapak Ibu untuk bisa kaya tanpa bekerja kayak ini ya unik ya, emang pakai apa Bunda gitu ya, jangan pakai energi negatif ya Bunda ya, maaf ya, TUYUL tidak gitu ya. Bisa kaya enggak bekerja, enggak pakai itu, pakai cara magnet rezeki ya, menarik rezeki dengan dahsyat dengan cara Allah. Nah Bapak Ibu diawali banyak orang ya yang memimpikan hidupnya kaya raya, banyak tuh Bapak Ibu ya, bahkan ya sebagian besar dari kita gitu ya.
Nah, maka ditempuh seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang pergi pagi pulang malam, kerja keras nih Bapak Ibu ya. Tapi ternyata yang terjadi itu uangnya tidak kepegang gitu ya. Bahkan minus nih, minus karena banyak persoalan yang terjadi gitu ya. Apa saja nih yang terjadi persoalannya? Ya, persoalannya apa namanya? Ada banyak kejadian-kejadian yang tidak mudah ya. Sudah pergi pagi ya, pulangnya malam, kerja keras, banting tulang gitu ya, uang enggak kepegang, bahkan minus ya, bahkan minus. Mohon maaf yang di sini masih punya amanah, saya bukan menyindir enggak ya, karena ini kasus umum gitu ya. Jadi banyak persoalan ya, uangnya enggak kepegang, bahkan minus, banyak utang atau banyak amanah. Nah, persoalannya apa contohnya? Sudah kerja gitu ya, banding tulang, anak malah ndak mudah diatur gitu ya, atau bahkan pasangan ndak mau selaras nih, bahkan ndak mau setia gitu ya, rumah tangga tak bahagia, hampa merana gitu ya, keluarga ya maaf sering terkena musibah gitu ya, anak mungkin di mana masih dalam keadaan ndak baik ya, ada di kendaraannya, di perjalanannya gitu ya, naudzubillah. Saya doakan ya Bapak Ibu, putra putrinya selalu dijaga oleh Allah ya Bapak Ibu ya, selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada, baik di perjalanan maupun di tempat manapun ya, selalu dijaga keselamatannya, dilindungi oleh Allah, Allahumma amin. Dan kita seluruhnya para orang tua juga gitu. Nah, kenapa nih sudah kerja siang malam tapi persoalan banyak gitu ya, bahkan anak kok ada persoalan di perjalanan dan lain-lain. Saya tidak berani mengatakan Bapak Ibu gitu ya, ada persoalan seperti itu, kita sampaikan saja di perjalanan gitu ya. Jadi akhirnya apa nih Bapak Ibu, banyak keluar biaya gitu Bapak Ibu, banyak keluar biaya karena banyak persoalan. Hasil dari kerja itu malah tidak kepegang di tangan gitu ya, bahkan minus, hidup menjadi berantakan, tidak beraturan, hidupnya tidak beraturan. Jadi kalau kehidupan kita nih masih berantakan, tanda kutipnya ya, berantakan, tak beraturan, kemudian keuangan tak mudah, coba nih Bapak Ibu, jangan menyalahkan keadaan ya, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan orangnya gitu ya, mungkin yang menjadi sebab gitu ya, menjadi wasilah sebab kayak gitu kan, menjadi bagian gitu ya. Jangan menyalahkan orangnya, tapi coba kita cek di dalam diri kita, ada ketidaktepatan apa, maka lakukan pembenahan. Langkahnya seperti apa? Nah, coba Bapak Ibu catat ya, silakan. Langkah-langkah pembenahan saat banyak persoalan untuk nanti bisa menjadikan kita kaya raya tanpa bekerja. Gitu ya. Kan kita harus tahu dulu nih persoalan sekarang ini apa gitu. Jadi tidak langsung kita bicara yang serba mudah, serba kaya gitu ya. Nanti yang masih banyak persoalan tidak tahu jalan keluarnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya berikan ada di sini rambu-rambu yang masih belum tepat di dalam kehidupannya, masih perlu pembenahan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, Bapak Ibu untuk menyadari ada kesalahan, menyadari ada ketidaktepatan, lalu buka perisainya. Dibuka nih perisainya gitu ya. Seperti halnya contoh di SHMR kan seorang nenek ya, dibuka perisainya yang beliau awalnya itu meminta-minta gitu ya, kemudian tobat. Nah, tobatnya itu adalah buka perisai, berubah gitu ya. Nah, di dalam diri kita apa nih? Bukan pada si nenek kasusnya ya, kita bukan peminta-minta. Kalau di dalam diri kita, coba Bapak Ibu cek gitu ya, program-program lama di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, yang namanya adalah ada keyakinan di dalam diri atau pemahaman masa lalu yang berasanya itu saya tuh benar ini gitu kan. Jadi yang dinamakan belief system gitu ya, belief system ya, keyakinan atau program lama yang saya pahamnya, Bapak Ibu atau kita pahamnya bahwa ini nih benar gitu ya, ini benar, tapi ternyata adalah perisai gitu Bapak Ibu. Contohnya apa saja? Ini saya ada sekitaran 5 contoh ya, tapi tidak panjang saya menyampaikannya, singkat lah. Coba dari salah satu apa salah 5 gitu ya. Kok ada nih di dalam diri Bapak Ibu, segeralah untuk taubat dan berubah gitu ya. Contohnya adalah ada perisai di dalam diri yang berasanya itu saya benar kok, ternyata ini adalah tidak tepat. 1,
ada di dalam hati atau di bawah sadar, Bapak Ibu ada berasa enggak mau kaya. Enggak mau kaya saya. Karena apa? Pernah terjadi ada orang yang mengatakan gitu ya, atau mungkin ada, maaf ya Bapak Ustadz, Pak Guru gitu ya, mengatakan seperti ini. Orang kaya itu susah masuk surga. Jadi akhirnya takut hisapnya lama. Coba cek ada kayak gitu enggak di dalam diri Bapak Ibu? Gitu kan? Dicek, karena yang tahu Bapak Ibu gitu ya. Iya sih, aku memang berasa kayak gitu ya. Aku kok takut kaya gitu. Nanti takut kalau hisapnya lama. Saya takut nanti enggak masuk surga. Nah, ini untuk dikelirkan dulu Bapak Ibu. Dikelirkan dulu ya. Bahwa memang dunia seisinya ya itu dilaknat oleh Allah. Tetapi ada yang tidak dilaknat. Dunia yang bagaimana? Dunia yang dipakai untuk berzikir kepada Allah dan aliman muta'aliman. Aliman muta'aliman ini adalah saling nasihat menasehati gitu Bapak Ibu. Jadi dunia seisinya itu memang dilaknat, dibenci oleh Allah. Tetapi ada dua bagian yang disayangi dan dicintai oleh Allah, yaitu adalah zikir, mengingat ya, zikrullah, selalu mengingat Allah, dan juga aliman muta'aliman. Nah, nasihat menasihati seperti ini dicintai oleh Allah. Maka akhirnya Bapak Ibu punya harta ya, punya kekayaan ya, kekayaannya memang untuk berzikir di jalan Allah, untuk kemudian masuk ke majelis taklim seperti ini, masuk ke kajian ya, menambah keimanan, kemudian dibawa untuk seminar ilmu yang manfaat, kan seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu enggak termasuk golongan yang hisapnya lama, enggak Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu sudah menjalankan ada dua kata tadi ya di dalam hadis qudsi ya, menyampaikan seperti itu tadi ya, bahwa dunia seisinya dilaknat, tetapi dua yang tidak, yaitu adalah mengingat Allah dan juga aliman muta'aliman. Aliman muta'aliman ini adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar dalam hal, apalagi dalam hal akhirat seperti ini. Ini sangat dicintai oleh Allah kegiatan seperti ini. Karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Pencipta kita. Makanya Bapak Ibu cek nih, kalau Bapak Ibu takut kaya, takut kayanya karena apa? Karena nanti masuk surganya lama, hisapnya lama. Nah, coba dibenahin dulu. Enggak kok, makanya saya harus makin giat nih sedekah, makin giat nih untuk bisa menyumbang masjid, makin giat nih untuk membantu siapa tadi Bunda Pita ya, dari Bunda ini ya, di Semarang ya, yang apa namanya memandegani gitu ya, mengetuai, menyumbang ini ya, apa namanya, bencana banjir gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berarti kekayaannya gitu ya, dunianya dipakai untuk menolong orang gitu ya. Walaupun memang tidak seluruhnya, Ustazna sampaikan juga seperti itu, tidak seluruhnya gitu ya. Tapi bagian dari mau 2,5%, mau 5%, mau 10%, tidak seluruhnya seperti itu ya. Maka bagian itulah nanti yang akan membentengi kita, membela diri kita Bapak Ibu. Membela diri kita. Jadi harta yang Allah titipkan kepada kita saat kita jadikan untuk kegiatan agama ya, kegiatan akhirat, nanti bagian yang walaupun sekecil itu nanti akan menjadi timbangan yang terbaik untuk kita. Timbangan yang seperti memberatkan kebaikan-kebaikan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, coba cek Bapak Ibu di dalam keyakinan diri Bapak Ibu, di dalam belief sistemnya ya, di dalam programnya Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu mengatakan orang kaya itu seluruhnya sombong, orang kaya itu sombong gitu. Padahal tidak seluruhnya, tetapi seperti disamaratakan. Karena dulu pernah mengalami peristiwa ya, Bapak Ibu ketemu dengan orang kaya, tapi Bapak Ibu tidak nyaman gitu kan. Kemudian terkesannya angkuh. Lalu Bapak Ibu di bawah sadarnya, wah orang kaya tuh sombong nih kayak gitu. Terekam kuat ada di bawah sadar. Nah kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu mau kerja keras seperti apa, uang nanti tidak akan kepegang Bapak Ibu. Karena ada perisai yang di sana menuduh gitu kan. Ya, menuduh kan berarti tidak ada koreksi ya, menuduh keluar, menyalahkan keluar. Orang kaya tuh sombong. Akhirnya menjauhi kekayaan gitu.
Nah, ini koreksi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang kaya justru jangan dituduh tapi didoakan, gitu kan. Ya Allah, muliakan dia, tambahkan rezekinya untuk dia. Bunda berarti makin senang dia. Enggak apa-apa, nanti senangnya luber ke Bapak Ibu. Jadi doa yang baik itu kemuliaannya kickback kembali lagi kepada pelantunnya, gitu kan. Saya sampaikan ya, ada di grup ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah hitung-hitungan saat mendoakan orang gitu, baik itu orang yang baik maupun yang enggak baik, udah doakan baik gitu kan. Mungkin orang yang masih mengecewakan Bapak Ibu, udah netralkan dengan mendoakan. Enteng hidup kita Bapak Ibu ya, enteng gitu kan. Kemudian nanti tinggal doa sama Allah, mintanya apa kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah di dalam diri Bapak Ibu ada program seperti ini? Saya ndak kaya, ndak apa-apa, asal bahagia. Nah, cek Bapak Ibu. Saya ndak kaya, ndak apa-apa, asal bahagia. Tapi ternyata ndak bahagia juga tuh hidupnya. Ndak ketemu juga tuh bahagianya di dalam kehidupannya. Maka netralkan. Saya kaya, saya keberlimpahan, seperti itu. Tapi saya juga bahagia, gitu kan. Jadi jangan mengatakan saya ndak kaya, ndak apa-apa, asal bahagia. Ini kan ada nih lagunya, gitu kan, ya. Nah, kalau itu masuk ke bawah sadar, akhirnya nanti kerja seperti apapun, ya, berikhtiar seperti apapun, seperti mental tok tuh uangnya, gitu ya, ndak terkumpul, gitu ya. Keempat, apakah di pikiran Bapak Ibu terngiang-ngiang? Nah, ini sering terjadi nih. Cari uang tuh susah gitu kan. Yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Wah, ngeri banget itu kalau sudah mengatakan seperti itu. Apakah ada di dalam pikiran Bapak Ibu yang mengatakan cari uang itu susah? Kok kerja susah ya, uangnya kok susah ngumpul ya, cari uang kok susah. Ganti Bapak Ibu, ganti sekarang ini. Cari uang mudah, lancar. Uang berhamburan berdatangan kepadaku, mengalir bertubi-tubi seperti itu. Jadi jangan mengatakan pikirannya. Mungkin Bapak Ibu memang tidak terlontar ke kalimat ya, tidak menyampaikan ke kalimat ya. Tetapi coba cek apakah mengatakan saya kadang terselip seperti itu, karena saya pembisnis kan ya. Ya pengusaha, kadang kan kalau tidak mudah tak kayak gitu. Kok susah banget ya kayak gitu. Nah, netralkan. Astagfirullahaladzim. Enggak, mudah. Senyum aja, mudah, wo keren gitu. Jadi dinetralkan. Cari uang mudah. Jemput uang mudah, jemput rezeki mudah gitu. Nanti akhirnya menjadi nasib kita. Nasib kitanya tuh penuh kemudahan gitu. Ya, tiba-tiba toko yang lama ndak pesen gitu ya. Saya udah datangi tuh ya toko bola gitu kan. Nggak mau tuh, saya dari Jakarta Bunda, aku ini bla 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 gitu. Tiba-tiba malah WA saya gitu kan. Alhamdulillah, pesan kembali gitu ya. Dengan ada program pesanan itu mudah, seperti itu Bapak Ibu ya. Akhirnya uang itu mudah, bukan susah gitu. Tapi kalau orang itu kok nggak pesen ya, kenapa ya kok nggak pesen ya, kayak gitu kan. Akhirnya yang terpanggil apa? Yang terpanggil adalah tidak pesan. Nah, bahaya kan kalau sudah seperti itu. Yang terjadi kejadiannya nanti tidak memesan produk kita. Ya, jadi dialihkan, dinetralkan ya, kemudian dinetralkan dengan istighfar, lalu cari uang itu mudah, jemput rupiah itu mudah, jemput rezeki itu mudah, gitu ya. Yang kelima, coba, apa Bapak Ibu mempunyai belief system ya, ingin apa-apa saya harus kredit, ingin apa-apa saya harus nyicil. Kalau ndak nyicil, ndak kredit, saya ndak punya apa-apa. Ada nih orang kayak gitu. Saya ketemu orang yang kayak gini. Ya seumur hidupnya benar Bapak Ibu, dia kredit terus. Kredit apa ya namanya ya, mendreng. Mendreng. Ya teman-teman yang ada di TikTok ya. Jadi Bapak Ibu, saya pernah ketemu orang seperti ini ya. Ndak ada di sini Bapak Ibu, cuma kan ini untuk pengalaman ya. Memang saya lihat akhirnya karena di dalam pemahamannya, wah Bunda, aku kalau ndak kredit yo ndak punya barang gitu kan. Saya ndak kredit yo ndak punya ini nih alat-alat dapur gitu. Ya akhirnya seumur hidupnya
sampai dengan pakaian, sampai kerudung itu nyicil terus Bapak Ibu. Kredit terus Bapak Ibu, karena itu sudah terprogram. Nah, hati-hati ada di sini. Inilah 5 hal contoh hal-hal tidak baik yang terus tervibrasi dari pikiran, sehingga kesulitan-kesulitan, ketidakmudahanlah yang kemudian datang, terpanggil. Jadi hal yang tidak mudah itu terpanggil dengan sendirinya karena sudah termindset, terprogram di dalam pikirannya sampai pikiran bawah sadar. Gitu Bapak Ibu. Nah, rahasianya di sini nih Bapak Ibu. Rahasianya adalah, saya tidak disiplin kata karena biar mudah ya Bapak Ibu. Negatif atau positif itu sama Bapak Ibu di bawah sadar itu. Bawah sadar tidak tahu kalau itu tuh negatif apa positif ya. Kalau itu kemudian diproyeksikan terus-menerus, divibrasikan terus-menerus ya, akhirnya menjadi keyakinan dan menjadi nasib. Orang yang pinjem barang gitu ya, orang yang membeli barang dengan cicilan, secara keilmuan magnet rezeki kan tidak tepat. Tapi karena sudah menjadi program, menurut dia ya sah-sah saja kayak gitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya menjadi sebuah pembenaran. Nah, sebuah pembenaran dan kemudian menjadi nasib sampai tuanya, sampai seumur hidupnya, sampai anak-anaknya itu berhutang terus-menerus. Setiap kebutuhan apa ada ya, yang dipanggil adalah bank. Bank apa nih? Bank yang ini nih pakai motor gitu kan. Ya dipanggil, di WA lah, mungkin pas lewat lah kayak gitu kan. Setiap ada butuh barang, juga ada pinjaman-pinjaman dari orang-orang yang memberikan kredit seperti itu. Ya, seumur hidupnya menjadi tukang kredit gitu ya. Tidak nyaman kan Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu rubah mindset tersebut ya menuju ke yang positif atau brilian. Seperti apa caranya? Masukkan ke dalam mindset kita Bapak Ibu, ke dalam pikiran kita. Untuk dapat uang tak harus kerja. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Waktu itu ya di dalam diri saya. Waktu itu saya mengatakan seperti ini. Wah, kalau enggak kerja ya enggak dapat uang nih gitu. Ini kan untuk cara kita biar kaya tanpa bekerja. Nih kita masukkan mindsetnya ya. Kalau tadi adalah cara menetralkannya, saya punya barang dengan cash. Saya bisa gitu kan menetralkannya ya. Nah, kemudian pada saat wah, saya kalau enggak kerja ya nanti saya enggak dapat uang. Nah, rubah di dalam mindset kita ya Bapak Ibu. Ayo untuk bisa dicatat silakan ya. Untuk bisa nanti kaya tanpa bekerja. Bapak Ibu cukup untuk diproyeksikan ya, diproyeksikan, kemudian bisa disertokan gitu. Nah, nanti energinya mengarah kepada hal yang seperti kita pikirkan ini ya. Contoh misalnya seperti ini. Diproyeksikan ke hal yang baik ya. Untuk dapat uang saya enggak perlu kerja. Maksudnya enggak perlu kerja yang ini ya, apa namanya ya, yang pergi pagi pulang petang itu tadi itu ya. Saya untuk dapat uang tak harus kerja. Tanamkan ke dalam diri. Saya mampu ya mendapatkan uang dengan santai. Banyak waktu untuk keluarga. Melakukan hal-hal yang membahagiakan. Melakukan hal-hal yang saya sukai. Dan saya mempunyai banyak uang. Dan saya mempunyai lebih banyak uang. Nah, ini Bapak Ibu untuk bisa ditanamkan terus-menerus. Saya untuk bisa mendapatkan uang ya tak harus dengan bekerja keras ya. Tanamkan kembali dalam diri. Saya mampu dapatkan uang dengan santai, dengan membahagiakan. Banyak waktu untuk keluarga, kemudian melakukan hal-hal yang membahagiakan. Melakukan hal-hal yang aku sukai dan aku mendapatkan lebih banyak uang. Ini setopnya ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun Bapak Ibu keadaannya sekarang masih belum mudah kayak saya waktu itu. Saya setopnya karena saya sering keliling ya sampai malam kayak gitu ya. Nah, waktu itu kayak gini saya memikirkannya. Suatu saat saya bisa dengan di rumah saja saya punya uang lebih banyak lagi seperti itu. Saya bisa melakukan passion saya.
kegemaran, kehobian dari saya bisa saya kerjakan dari rumah dan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, sama dengan tadi ya. Kemudian saat itu saya keadaannya masih belum mudah ya. Naik motor sendiri lah ya, pergi pagi pulang malam kayak gitu kan. Naik mobil ya, alhamdulillah setelah itu ada Pak driver gitu kan. Nah, lakukan self talk itu ya seperti dibayangkan gitu kan. Wah, saya nanti di rumah menyenangkan sekali, anak-anak saya bisa bersamai kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pegawai negeri ya. Mungkin juga ada yang ASN ya, kayak Bunda Pita. Di sini saya enggak menyarankan istilahnya, wah berarti saya harus keluar, enggak Bapak Ibu ya, enggak ya Bunda Pita. Ini kan saya dulu karena dalam kondisi marketing ya yang enggak mudah, saya sering juga diprotes oleh anak-anak saya gitu. Karena sering keluar rumah kayak gitu kan. Mami, mbok kenapa sih enggak di rumah barang sehari kayak gitu kan. Akhirnya afirmasi saya keluar seperti itu. Saya pengen ada di rumah bareng anak-anak lebih banyak lagi, bareng suami kayak gitu kan. Ya akhirnya kejadian Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Tapi perlu waktu memang Bapak Ibu, perlu waktu ya, enggak langsung besoknya langsung terjadi, enggak, karena kan sifatnya energi ya. Nah, waktu itu keadaannya masih tidak mudah. Atau Bapak Ibu yang sekarang ini ya silakan afirmasi seperti itu tadi agar bisa kaya tanpa kerja gitu ya. Maksudnya tanpa kerja keras tapi dengan bersenang-senang ya. Walaupun saat ini masih ada cicilan. Self talk kan terus ya, nanti lambat laun energinya akan mengarah seperti apa yang di self talk-kan. Nah, ini adalah pertama langkahnya adalah buka perisai ya, sambil diawali dengan menyadari ketidaktepatan dan kemudian buka perisainya. Lalu yang kedua langkahnya untuk Bapak Ibu mudah kaya tanpa kerja ya. Yang kedua adalah mudah sekali Bapak Ibu memuliakan dan membahagiakan orang lain dalam pelayanan dan dalam doa. Nah, tidak ada alasan kan kalau misalnya, wah Bunda kan orangnya jauh, pakai doa. Kalau orangnya dekat dengan pelayanan, ya kan? Nah, misalnya jauh tapi pakai seperti ini ya, ada layar gitu ya, ada Zoom ya, ada juga dari TikTok gitu kan. Nah, bisa dengan senyum gitu ya, dengan wajah yang ceria gitu ya. Muliakan dan bahagiakan orang lain, terutama siapa nih Bapak Ibu? Yang terdekat dari Bapak Ibu. Triangle miracle. Suami, istri, anak, orang tua. Kemudian ditambah orang-orang di sekitaran Bapak Ibu, kayak saya misalnya ada karyawan ya, ada ART, kemudian ada tetangga ya, ada teman, ada sahabat. Seperti itu ya. Jadi hobinya untuk memuliakan dan membahagiakan. Untuk apa? Rezekinya berdatangan. Karena rumusnya di merawat terumbu karang kan seperti itu ya. Saat kita mudah sekali memuliakan dan membuat orang lain bahagia, rezeki akan Allah buka seluas-luasnya dan Allah dekatkan kepada kita. Tetapi coba kalau Bapak Ibu melakukan kebalikannya, yaitu menahan rezeki gitu ya. Dengan apa? Membuat orang lain sakit hati. Nah, Bapak Ibu bisa tercancel rezekinya gitu ya. Bapak Ibu bisa tercancel rezekinya. Kalau tadi adalah Bapak Ibu mudah sekali tergerojokkan rezekinya karena memuliakan dan membahagiakan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu mudah sekali tertahan rezekinya saat Bapak Ibu melakukan ada dua hal ini. Ya, kalau yang ada di THMR banyak ya. Kalau yang saya sampaikan adalah khususan di sini dua hal saja, karena nanti panjang sekali kalau misalnya banyak yang saya sebutkan. Yang pertama adalah adanya sakit hatinya orang lain pada kita. Yang kedua adalah adanya sakit hatinya diri kita oleh orang lain. Dua hal itu aja. Coba Bapak Ibu ada enggak sakit hati sama orang lain, atau orang lain kira-kira ada yang bermuka masam enggak sama kita? Maka segeralah untuk sholat taubat ya, untuk memperbaiki diri. Nah, ikhtiar memuliakan dan membahagiakan orang lain ya diawali dengan apa nih Bapak Ibu? Diawali dengan setiap bangun tidur kita perbaiki prasangka kita kepada Allah, yaitu dengan ucap syukur, kemudian juga berterima kasih. Berterima kasih kepada diri, kepada alam semesta ya,
diawali dengan ada prasangka yang baik kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Walaupun ada banyak persoalan Bapak Ibu, tapi karena kita ingin tarik kekayaan, ya, ingin tarik kekayaan berarti kita harus bahagia dulu, gitu kan? Dengan dipenuhi rasa syukur. Jadi jangan Bapak Ibu nunggu kaya dulu baru bahagia, enggak Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bahagia dulu, nanti kekayaan akan datang, gitu ya. Kemudian yang kedua, berprasangka baik, ya, berprasangka baik dan lebih baik lagi kepada orang-orang terdekat Bapak Ibu. Triangle miracle, orang tua, saudara, sahabat, tetangga. Mungkin ada persoalan, tetapi Bapak Ibu prasangka baik. Oh, bisa jadi beliau kemarin kok mengatakan seperti ini ke saya. Bisa jadi beliaunya masih ini, masih itu, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tumbuhkan ada wise, ya, ada bijaksana, ada rasa bijak di dalam batin Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu nanti mudah sekali ajaib, tidak sakit hati. Ya, kemudian pagi hari apa lagi? Diawalinya prasangka baik kepada anggota keluarga dan tetangga. Kemudian ketika berjumpa dengan orang lain, ya, jaga disiplin kata Bapak Ibu, ya, dengan tutur kata yang baik. Jaga lisan nih Bapak Ibu, ya. Jaga lisan, jangan terlalu banyak guyonan. Karena guyonan, bercandaan ini Bapak Ibu, auranya sebenarnya adalah kuning, ya, menuju hijau, menuju orange gitu ya. Nah, jadi saya kan pernah belajar aura ya Bapak Ibu ya. Warna hijau itu adalah semangat. Ya memang kalau bercanda itu kayak menyenangkan ya, semangat ya, tetapi karena bercanda itu adalah di level kuning gitu ya, cepat tersinggung Bapak Ibu, cepat galau. Nanti kalau udah tersinggung cepat marah gitu. Nah, orang-orang yang banyak guyonan itu sebenarnya banyak persoalan Bapak Ibu. Makanya kita kalau guyon 1-2 kali ya enggak apa-apa, Rasulullah juga mencontohkan seperti itu ya. Tapi jangan berlebihan, jangan keseringan gitu ya. Jadi 1-2 kali boleh kan untuk ini ya, menetralkan suasana mungkin ya. Tapi jangan terus-terusan gitu ya. Jaga lisan. Termasuk adalah ya dengan orang yang masih ada persoalan. Nah, jaga nih, jangan sampai mungkin menyinggung perasaannya, menyindir ya, menghina gitu ya. Jangan, kita kendalikan diri. Jaga lisan dan juga pikiran-pikiran kita tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian ikhtiar memuliakannya, apalagi nih? Yang kelima yaitu adalah Bapak Ibu selalu siap-siap membawa cermin ajaib. Nah, di dalam cermin ajaib ya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tertumbuk persoalan, nanti Bapak Ibu mudah bercermin. Di samping diawali mudah memuliakan dan membahagiakan, sering kritikal area kita mengatakan hitung-hitungan, kamu kan udah disakiti, kenapa sih kamu malahan seperti itu, udah balas saja kayak gitu, udah marah aja kamu gitu kan. Nah, cepat-cepat bawa cermin ajaib dan ditampilkan ya, agar apa? Agar nanti Bapak Ibu mudah ajaib, tidak membalas keburukan pada orang yang masih persoalan sama Bapak Ibu ya. Saat ada tumbukan, akhirnya ambil cermin ajaibnya agar Bapak Ibu mudah sekali terjaga pengendalian dirinya. Kuncinya adalah Bapak Ibu untuk mudah sekali mengabdi dengan sepenuh tulus. Karena orang-orang yang hatinya tulus itu sangat mudah ajaib kehidupannya Bapak Ibu. Doa-doanya mudah sekali terkabul Bapak Ibu. Orang yang senang mengabdi, orang yang tulus ini kan jiwanya +6 ya. Jadi akhirnya mudah sekali ajaib. Kemudian ikhtiar untuk bisa kaya tanpa kerja. Yang pertama tadi adalah dengan menyadari kesalahan dan buka perisai, lalu adalah dengan mau melayani, memuliakan dan mendoakan. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu untuk jaga BTS, bahagia tanpa syarat. Untuk bisa apa nih Bapak Ibu? Untuk bisa memberi dan memberi. Give and give, tuh ya. Give and give ini +6 nih Bapak Ibu ya, bahagia tanpa syarat, Masya Allah ya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Bapak Ibu selalu doakan orang lain, siapapun yang muncul dari benaknya didoakan. Siapapun yang ada di depan Bapak Ibu ya, diberikan ada wajah yang membahagiakan.
kemudian memuliakan dan melayani dengan ada pelayanan yang terbaik. Contohnya apalagi? Bapak Ibu membuat orang lain itu penting di mata Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu nanti mendapatkan ada energi spiritual plus 6 ya, pengabdian dan ketulusan. Dengan sering memuji ya, kemudian Bapak Ibu dengan ada rasa tulus bukan modus gitu ya. Memuji tapi ternyata mau pinjam pinjam uang. Jangan ya Bapak Ibu ya. Memuji tapi tulus gitu ya, dengan plus mendoakan. Masya Allah, efeknya luar biasa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dagangannya gitu ya, Allah gerakkan orang itu mudah sekali beli di tempat Bapak Ibu ya. Bukan berarti biar beli dagangan Bapak Ibu, enggak, tetap doakan aja. Bapak Ibu berharapnya kepada Allah. Kalau berharap sama Allah, Bapak Ibu enggak mudah kecewa saat orang itu enggak membeli. Bapak Ibu tetap jaga kebaikannya. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau berharapnya sama manusia, akhirnya gini, wah udah saya puji malah enggak mau beli gitu kan. Nah enggak tulus tuh gitu kan. Karena apa? Berharap pada manusia gitu kan, modus gitu. Jadi Bapak Ibu bisa sering-sering memuji dengan tulus ya. Apalagi Bapak Ibu utamakan kepada pasangan hidup ya. Dengan pasangan hidup, wah ganteng sekali mas pakai baju ini gitu ya. Atau misalnya yang bapak-bapak, Masya Allah bunda kelihatan lebih muda nih gitu ya, 20 tahun gitu kan, dengan memakai dress ini gitu kan. Wah akhirnya berseri-seri ya wajah istrinya gitu nih yang bapak-bapak ya. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana untuk menjaga energi bahagia tanpa syarat untuk bisa give and give Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan ya untuk suka rezeki gratis gitu ya. Apa hubungannya nih Bapak Ibu gitu ya. Pada waktu Bapak Ibu senang rezeki gratis gitu ya, sebenarnya Bapak Ibu itu dilihat oleh semesta Bapak Ibu kurang mampu. Nah kalau kurang mampu otomatis bahagianya berkurang setelahnya gitu. Pada waktu terima ininya sih gratisannya senang, tapi setelahnya itu ada aja tumbukannya nanti Bapak Ibu ya. Nah pada saat Bapak Ibu diberi oleh seseorang gitu ya, ya diterima gitu ya, tapi kan tidak meminta. Nah kemudian Bapak Ibu kemudian bisa memberi balasan yang terbaik ya, semampu Bapak Ibu ya, minimalnya adalah dengan doa gitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah memuliakan orang lain ya, dengan apa nih? Berusaha untuk menghafal namanya gitu ya. Nah ini kita kan kadang ini ya semakin bertambah usia semakin mudah gitu ya, mengingat nama itu kadang wah banyak sekali namanya yang perlu diingat. Nah usahakan ingat nama, kemudian sebut namanya dan dipuji itu tadi gitu ya. Akhirnya nanti saling satu sama terhubungnya mudah ya. Contoh lagi bagaimana Bapak Ibu memberikan penghargaan atas keberhasilan prestasi orang lain dan tidak memberikan hukuman ya, terutama pada siapa? Anak-anak kita. Kalau anak-anak kita melakukan ada ketidaktepatan ya, mending Bapak Ibu jangan langsung dipunishment gitu ya, jangan langsung diadili kemudian diberikan ada hukuman, jangan ya, tapi komunikasikan, lalu mungkin sanksi-sanksinya yang mendidik gitu. Yang mendidik apa saja, banyak kok sanksi yang mendidik ya, misalnya baca Al-Quran berapa juz gitu ya, kemudian bantu ayah ibu ngerjakan apa kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti sanksinya itu adalah sanksi yang membawa anak-anak kita itu pada kesolehan ya, sanksi yang membawa kepada anak-anak kita itu nanti mahir ya pada waktu melakukan kegiatan-kegiatan seharian gitu ya. Kemudian saat ada teman-teman kita yang ajaib, bagaimana responnya ya? Kita banyak memberikan ada support baik ya, agar apa? Agar ketularan gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa Bunda kayak gitu kan ya. Bapak luar biasa Masya Allah. Karena apa? Untuk kita biar dapat energi kebahagiaannya dari orang yang ajaib tadi. Akhirnya nanti kita tertambah nih ya. Ditambah lagi energi baik bahagianya, akhirnya nanti kita sendiri mudah menarik keajaiban ya. Nah, kemudian contoh lagi adalah memberikan ada pelayanan yang terbaik ya, memberikan pemberian yang terbaik, memberi yang terbaik ya di luar ekspektasi ya. Ekspektasi ini maksudnya misalnya ya, saya contohkan aja kan, saya tidak mengharuskan ke Bapak Ibu, ini kan seikhlasnya. Misalnya, wah saya dapat ajaib nih gitu kan,
Nah, kemudian untuk donasinya nih bulan ini dilebihin. Nah, ini kan dalam rangka Bapak Ibu bahagia tanpa syarat sebenarnya. Untuk Bapak Ibu kembali gitu. Ya, jadi memberikan yang terbaik di luar ekspektasi. Ini pun disarankan oleh Gurunda gitu ya, karena donasi di kita kan sukarela ya termasuknya. Kemudian yang selanjutnya ya, kita bisa memberikan masukan kepada orang lain, tapi jangan lepas ya dari garis kebenaran. Jadi garis kebenaran kita tetap untuk turunkan. Dan kita mengatakan bahwa Anda yang benar, saya yang salah. Ini kan kita masih memberikan masukan ke orang lain ya, tapi hati-hati. Akhirnya kita mengatakan, mohon izinnya ya Bapak Ibu, gitu. Mohon izinnya. Nah, kalau saya tidak tepat, mohon dikoreksi, gitu. Ya, ini adalah tanda-tanda untuk kita hati-hati menjaga bahagia tanpa syarat untuk kita bisa give and give, ya. Lalu yang selanjutnya adalah merendahkan hati kita saat berbicara kepada orang lain, itu diawali dengan ada mohon izin, kemudian saat diberikan oleh seseorang kita sampaikan terima kasih ya. Kemudian misalnya minta tolong sama orang lain juga tidak hanya perintah tapi Mas, Dek, Mbak gitu ya, atau Bapak Ibu mohon tolong kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang memuliakan ya. Kemudian kita bisa meneliti keridhaan orang lain. Nah, ini dalam rangka menjaga bahagianya diri kita. Kita pun untuk melihat, coba meneliti keridhaan orang lain, ya terutama suami atau istri kita, Bapak Ibu. Ya, melalui apa nih? Gestur tubuh, ya, kemudian sikap, raut muka, gitu. Oh ya, alhamdulillah beliau ini ceria. Insya Allah saya tidak ada ketidaktepatan. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang ketekuk-tekuk wajahnya gitu ya, bersama kita kok ketekuk-tekuk, ya perlu kita mohon maaf ya, kemudian menyapa dengan santun gitu ya. Mungkin kita ada kesalahan atau ketidaktepatan. Berikutnya, memberikan keuntungan yang lebih kepada orang lain. Maksudnya gimana Bunda Susan? Nih agar kita bisa give dan give ya Bapak Ibu. Contohnya adalah pada saat Bapak Ibu memberikan keuntungan yang lebih pada orang lain, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jualan, ya misalnya Bunda Dian Diapari ini jualan, gitu ya, jualan dinar, gitu ya. Wah laku nih dinarnya, gitu ya. Kan Bunda Dian kan dapat ini ya, dapat keuntungan, ya. Kayak Bunda Pita misalnya jualan dinar, ya. Juga ada MR Gold, gitu ya. Kan ada keuntungan ya, tetapi kita juga Bunda Pita juga atau Bunda Dian itu juga memberikan keuntungan yang lebih gitu kan. Amin amin. Laku dinarnya gitu ya. Memberikan keuntungan yang lebih dengan apa? Mendoakan. Jadi jangan hanya kita yang dapat keuntungan. Bukan hanya Bunda Dian atau Bunda Pita aja yang mendapatkan keuntungan, tapi orang lain harus dapat lebih keuntungannya. Yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, senyuman ya, dengan ada wajah yang ceria plus doa. Wah keren sekali nih, didoakan. Ya Allah semoga rezekinya makin banyak, keluarganya soleh-soleha ya, anak-anak soleh-soleha, keluarganya bahagia, suaminya makin setia, makin sayang, istrinya juga semakin memuliakan misalnya bapak-bapak. Nah, inilah prinsip untuk bisa give dan give ya, akhirnya nanti Bapak Ibu mudah sekali bahagia tanpa syarat karena hatinya tulus. Nah, sudah 3 ya Bapak Ibu ya langkahnya ya, bagaimana kaya tanpa bekerja. Karena ndak ujuk-ujuk aja Bapak Ibu ya, kita harus ada merangkai amalan-amalan langitan. Ini tadi kan amalan langitan banyak kan ya. Kemudian yang keempat, tanamkan Bapak Ibu mindset di dalam diri Bapak Ibu. Tidak semua uang bisa didapatkan hanya dengan kerja. Itu tadi yang di awal ya, berarti ya contoh di awal tadi ya. Contohnya yang saya tadi ada di Sepok itu ya. Jadi kita tanamkan di sini nih. Ya bahwa kita tuh bisa dapat uang ya tidak hanya dengan bekerja. Tidak hanya bekerja kemudian baru dapat uang, enggak. Nanti Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan uang ya dengan konsep enggak bekerja, tapi menjalankan passion. Ya bukan menjalankan ya, apa kalau menjalankan kayak bekerja ya, memperjalankan gitu ya. Memperjalankan ini kan relax aja nih ya, relax aja kayak gitu kan ya. Jadi melakukan ada aktivitas yang sesuai passionnya ya. Nah ditanamkan di sana bahwa saya enggak kerja nih, tapi nanti saya dapat uang gitu kan. Ini yang keempat nih penting juga nih Bapak Ibu ya.
Nah, ada orang-orang yang sudah mengunci bawah sadarnya bahwa untuk dapatkan uang harus kerja dulu. Banyak nih Bapak Ibu yang seperti ini konsepnya. Saya dapat uang, saya harus kerja dulu. Maka nanti ya yang didapat ya seperti itu, harus kerja dulu baru nanti dapat uang, gitu kan. Nah, coba dibalik Bapak Ibu ya, agak dibalik ya, dibalik. Jadi nanti Bapak Ibu ya tidak dengan bekerja saja ya, tapi dengan melakukan ada hobi gitu kan. Dengan hobi kan. Kayak anak saya membuat hobi kan, buatin ini kan, gelang kayak gitu kan. Nah, bisa dapat uang buat lilin, dapat uang kayak gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi maka nanti akan dapat dari kerja saja, tetapi bagi orang-orang yang yakin, nah pada saat Bapak Ibu itu di dalam mindsetnya, wah saya harus kerja nih untuk dapat uang, akhirnya Bapak Ibu nanti dapat uangnya hanya dari kerja. Tetapi apabila Bapak Ibu yakin nih ya, uang bisa datang ngantri tanpa dengan kerja keras, bahkan lebih besar yang datang kepadaku. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa kaya tanpa kerja. Tetapi adalah dengan cara ya bisa kaya tanpa bekerja. Melalui apa nih Bapak Ibu? Melalui Bapak Ibu melakukan ada passion yang terjadi pada diri Bapak Ibu sudah muncul nih. Karena sudah ada ikhtiar ya. Ikhtiar dari amalan-amalan langitan seperti ini kita kerjakan. Kehobiannya itu muncul nih, hobinya. Lalu dikerjakan dengan rasa senang hati dan berbahagia. Selanjutnya adalah uang berdatangan ngalir ke diri Bapak Ibu. Ini maknanya ya Bapak Ibu bisa kaya ya tanpa kerja, yaitu Bapak Ibu bisa tanamkan di bawah sadar Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu tanpa kerja pun nanti saya bisa dapat finansial. Bukan berarti Bapak Ibu tidur-tiduran aja ya, bukan ya. Tetapi Bapak Ibu menjalankannya itu dengan bahagia. Yaitu apa nih Bapak Ibu? Kehobian Bapak Ibu yang hobi masak, ya masaknya dengan hati gitu kan. Nanti menjadi enak nih, menjadi lezat gitu ya. Dan mudah nanti bisa dibeli ya oleh orang lain. Bapak Ibu senang, nanti makin dikembangkan lagi, jadi restoran Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah mindset ya, sikap, sifat yang perlu kita praktekkan Bapak Ibu ya, ada 4 ya. Ada 4, dari yang pertama adalah buka perisai, lalu adalah kita mudah sekali memuliakan orang lain ya. Kemudian yang selanjutnya jaga energi bahagia tanpa syarat untuk bisa give dan give ya kepada orang lain. Pada waktu kita give kepada orang lain, sebenarnya kita masih memanggil Bapak Ibu ya, memanggil rezeki berdatangan. Akhirnya nanti Bapak Ibu membawa produk apa saja ya nanti akan berdatangan ya pembeli-pembelinya, repeat order. Nah, passion yang selanjutnya mungkin ada yang passion ya di marketing kayak gitu ya. Kayak saya sekarang ini ya pada waktu menjalankan ada marketing online gitu ya, marketing ini digital gitu ya. Saya passion aja Bapak Ibu, karena saya menyenangi ngulik kayak gitu ya. Saya jadi enjoy aja gitu kan. Tapi kalau misalnya gini, wah hari ini saya enggak bisa tak kerjakan, ya udah saya relax aja. Saya relax aja, tak tinggalkan dulu gitu kan. Karena saya masih ada passion yang lain yang harus saya kerjakan, ada tanggung jawab di sana gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjalankan kehidupan seperti ini Bapak Ibu, tiap hari Bapak Ibu seperti itu, indah, relax, nyaman, tenang ya. Kemudian juga kayak rasanya tuh berwarna ya, mudah, kayak ngalir aja kayak gitu Bapak Ibu. Nggak ada tekanan-tekanan Bapak Ibu. Rileks sekali ya, menyenangkan sekali. Karena apa? Kehobian Bapak Ibu tersalurkan ya. Kemudian di sana Bapak Ibu passionnya ya mendapatkan ada kickback yang baik ya, walaupun itu jumlahnya sedikit, itu kayak bahagia sekali gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu apabila dipraktekkan ya, akhirnya Bapak Ibu mudah kaya ya tanpa bekerja. Bekerja di sini adalah bekerja keras karena ada beban kehidupan. Enggak, tapi dengan rasa bahagia. Bapak Ibu jalankan kehobian Bapak Ibu sehari-hari yang kemudian menghasilkan ada keajaiban ya, keajaiban finansial datang begitu saja kayak
ujuk-ujuk mak bedunduk kayak gitu ya, karena kan bahagia kan. Jadi akhirnya bawah sadarnya tuh nariknya itu apa namanya dengan powerful kayak gitu ya, tanpa dengan kerja keras pun akhirnya berdatangan tuh uangnya ya. Kemudian berasanya Bapak Ibu tiap hari bersenang-senang, vibrasinya menaik dan bahagia. Sip ya, ini kurang lebihnya ilmu ya dari bagaimana Bapak Ibu bisa kaya tanpa bekerja. Nah, bekerjanya ini bekerja keras gitu ya. Bekerja keras dengan ada beban-beban kehidupan. Nah, Bapak Ibu nanti akan terhindarkan tuh dari yang namanya maaf, amanah hutang. Karena mindsetnya itu sudah positif. Mindsetnya adalah saya pengen nyaman kehidupannya. Akhirnya menolak dengan rileks ya, menolak dengan begitu saja ya. Mungkin ada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman ya dari mana-mana kan kadang berdatangan. Saya saja sering masih ditawarin Bapak Ibu. Ada pinjaman mobil lah dari dealer mana itu tiap hari ada di HP, juga ada di selebaran, ada yang datang gitu, ada yang menyapa dengan menyebut nama gitu ya, dengan teknik seperti ini menyebut nama ya biar apa ya lebih erat itu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa berpikir, wah saya enggak mau ini nih, saya enggak mau repot gitu ya, saya enggak mau apa namanya kepikiran dengan banyak ada pinjaman-pinjaman kayak gitu kan. Nah nanti secara refleks ya, secara refleks dan secara rileks itu menolak hal-hal yang nanti di hari berikutnya akan membuat persoalan di dalam diri kita dan keluarga kita. Lalu kita bisa terselamatkan tuh ya dari hal-hal yang tidak baik ya, insya Allah. Kehidupan kita menjadi mudah sekali bahagia. Nah sekarang ini kita bagikan bonusnya ya Bapak Ibu ya. Bonusnya apa nih ya? Bapak Ibu mungkin ada anak-anaknya yang sudah dewasa nih. Wah Bunda, aku sih anak-anaknya udah dewasa, ndak ada balita. Iya deh, misalnya kalau ndak ada yang balita, tapi kan punya cucu gitu ya. Kayak Bunda Murti misalnya, anak-anaknya udah dewasa semua, tapi kan setelah itu punya keturunan kembali kan, cucu gitu ya, atau cicit gitu. Punya cucu ya Bunda Yuni ya. Jadi ilmu ini insya Allah nanti bermanfaat juga ya, atau mungkin ditularkan ke saudara gitu ya. Nah ilmu ini adalah ada di syariatnya ya. Ilmu syariat adalah ilmu yang membahas tentang perihal ibadah-ibadah kita atau amalia-amalia yang bersifat lahir atau nyata. Nah inilah ada ilmu syariat yang bersifat amalia. Ya Bunda Murti selamat ya, cucunya 3. Wah saya kebalap. Bunda Murti selamat ya. Masya Allah generasinya udah banyak gitu ya. Nah di ilmu syariatnya nih Bapak Ibu, saat anak panas badannya, Bapak Ibu enggak perlu panik ya. Kadang kan panik, wah mana, maaf ya saya sebut ini ya, sebut merek ini ya, paracetamol mana gitu ya, kan penurun panas ya. Mana nih penurun panas, waduh ini masih malam hari lagi gitu kan, harusnya kan wah keren gitu kan, tapi kan aku enggak tahu nih obatnya apa gitu ya. Ternyata ada di dekat Bapak Ibu gitu. Ada di dekat ya, terutama adalah ibu-ibu yang mempunyai suami gitu ya, yang suaminya dekat gitu. Kalau misalnya berjauhan memang ini agak berpersoalan karena membutuhkan ada tubuh suami gitu ya. Diapain itu tubuh suaminya? Saat anak panas badannya ya Bapak Ibu silakan untuk maaf ya dibuka bajunya sampai telanjang dada. Ya sambil telanjang dada, kemudian ayahnya panggil nih, ayah si anak bukan ayah orang lain. Ayah kandung si anak, karena ini nanti agar satu sama terhubung kepada ini nih, maaf ya, anak itu kan biangnya tuh kan dulunya dari sperma kan. Nah sperma kan yang mengeluarkan kan ini kan apa namanya dari suaminya gitu kan. Makanya si anak ini ya saat nanti ditempelkan ke dada ayahnya, ayah kandungnya ya, yang sama-sama telanjang dada gitu ya. Itu nanti enggak pakai lama Bapak Ibu ya, 2 menit ya sampai 3 menit ya. Paling lamanya 5 menit ya, antara berarti 2 sampai 5 menit, di tengahnya tuh 3 menit. Nanti akan netral gitu. Jadi suhu panas badan dari si anak itu langsung netral ya. Sebenarnya adalah kesedot gitu ya. Sebenarnya tertransfer ke sang ayah kandung ya, ke ayah kandung gitu kan. Tetapi karena wadah ayah kandung, tubuh ayah kandungnya itu kan besar ya dibanding dengan bayi gitu ya. Nah akhirnya di tubuh suami, di tubuh ayah gitu ya, itu nanti enggak membekas panas enggak gitu. Ya udah netral aja gitu.
Tapi yang panasnya punya anak ini, yang di anak ini ya, di tubuh anak itu akan menghilang dengan ada sesimpel itu, Bapak Ibu, ya. Dengan cara ya tadi itu udah dilepas pakaiannya, kemudian bapaknya gitu ya, bapak kandungnya nih juga telanjang dada, ndak usah telanjang semua ya ibu-ibu ya, ya bapak-bapak ya. Jadi telanjang dada aja, kemudian sambil digendong gitu ya, atau mungkin seperti ini ya dipeluk gitu ya, atau misalnya masih rewel ya sambil minum susu, enggak apa-apa kan sambil digendong seperti itu, kemudian ditempelkan ke dada bapaknya, si bapak kandung ya, kemudian antara 2 sampai 3 menit diistirahatkan. Panasnya itu akan netral, menurun dan sembuh. Berpindah kemana? Ke ayahnya sebenarnya. Tapi karena ayahnya ini imunnya kuat ya, kan lebih besar nih dimensinya ya. Ayahnya ini kan lebih lebih kekar ya, lebih besar tubuhnya. Akhirnya ya ayahnya enggak berasa apa-apa. Apalagi plus solawat. Jangan lupa ya, ayahnya juga bersolawat, ibunya yang melihat juga bersolawat. Atau baca apa nih Bapak Ibu kemarin pada waktu kita ingin sembuh dari penyakit? A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Dibaca itu ya Bapak Ibu ya. Sambil anaknya digendong ya, ibu dan ayahnya membacakan itu. Tapi ditempelkannya bukan di badan ibu, ditempelkannya di badannya ayah sambil dibacakan ada sholawat boleh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh, atau yang bagus nih Bapak Ibu yang mau digabung boleh ya, ada sholawat, ada a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 7 kali ya. Insya Allah nanti akan netral dari hal-hal yang tidak baik ya, yaitu apa, energi-energi yang tidak baik kan ada ya, ada kuman ya, ada virus ya, ada di tubuh sang anak ini nanti akan ternetralkan ya. Kalau misalnya dilihat dari energi sih karena si bayi ini kan istilahnya induknya ya, induknya itu kan dari ini ya, bibitnya itu kan dari sang ayah gitu ya. Nah saat tidak sehat gitu ya, keadaan kan sedih ya, kemudian ketemu ya dengan ada ininya apa namanya, biangnya gitu ya, dengan induknya gitu ya, walaupun kan ada ibu tapi kan asalnya kan dari itu tadi ya, dari sperma tadi kan. Nah pada waktu ketemu ya akhirnya kayak ngadu gitu ya, kayak mengadu gitu. Nah akhirnya netral gitu Bapak Ibu, kalau yang saya lihat ya secara energi ya. Nah di sana mengadu gitu kan, kemudian sang ayah ini ya kayak ya udah gitu, mengalah gitu ya, ya udah kamu transfer ke aku ya gitu, enggak baiknya kamu kirim ke aku ya kayak gitu. Akhirnya anak udah dengan enjoy aja tuh ya, melepas kayak gitu kan. Nah kemudian juga virusnya itu ya udah nempel aja, ngikut gitu ya ke bapak, tapi bapak kan udah imunnya udah kuat gitu ya, jadi akhirnya enggak berasa apa-apa. Apalagi ditambahin ada sholawat dan ada penolak penyakit tadi ya, zikir penolak balak gitu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 7 kali. Demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Masya Allah luar biasa ya. Seperti biasa ya, tapi sebelumnya kita selesai itu jam 11 ya biasanya, tapi ini luar biasa ya, makanya lebih awal ya Bunda Pita, seperti harapannya dari Bapak Ibu dan Bunda Pita sekalian, kita untuk bisa selesai lebih awal karena tubuh kita pengen juga ada istirahat gitu ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sekarang ini adalah jam 22 ya, jam 10:04 ya. Insya Allah yang ada di Indonesia bagian timur udah lebih dari itu ya Ibu-Ibu ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Materi ini saya sudah sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan nanti Bapak Ibu untuk praktekkan. Insya Allah akan ada rekamannya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dari lisan saya, dari ada mimik muka saya ya, ada gestur tubuh saya juga yang kurang baik di hadapan Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Silakan untuk Bunda Pita mungkin ada pengumuman berikutnya atau mungkin ada yang mau disampaikan, saya sampaikan waktunya ya, saya berikan kembali ya, saya sampaikan kembali ke Bunda Pita. Silakan. Ilmunya luar biasa sekali ya Ayah Bunda, sangat bermanfaat buat kita. Intinya tadi yang Bunda sudah sampaikan, bagaimana mau jadi kaya tapi tanpa harus kita bekerja, yaitu
mengkondisikan pikiran bawah sadar kita. Ya, kalau pikiran bawah sadar kita bisa kita kondisikan supaya uh, berkelimpahan gitu ya, rezekinya juga selantiasa hadir, mengalir terus menerus lancar gitu. Insya Allah itu bisa kita dapatkan. Tapi untuk menguasai pikiran bawah sadar itu memang kita tidak bisa satu hari langsung jadi. Misalnya saya mau kaya, ujuk-ujuk besok bangun tidur beneran kaya di bawah bantal banyak uang. Ya, tidak mungkin seperti itu. Itu hanya ada di negeri dongeng saja. Tapi semua itu bisa kejadian di alam nyata. Entah bagaimana caranya Allah yang ngasih kita tiba-tiba umpama ya kita lagi naik motor. Tiba-tiba di tengah jalan nemu dompet jatuh, tapi nggak ada KTP-nya, nggak ada apa-apanya. Yang kita yang lihat gitu barang temuan bisa jadi seperti itu dan hal-hal yang terlihat sangat mustahil bagi Allah itu sangat memungkinkan gitu. Karena kita tidak punya kuasa apa-apa kecuali Allah yang berkehendak gitu. Kayak saya contohnya misalnya, saya tidak mengkondisikan sebenarnya pikiran bawah sadar saya untuk menjadi kepala sekolah, tapi ketika kita mengupgrade diri, mengasah skill kita, mengasah kemampuan kita gitu. Dan saat itu Allah sudah memandang kita pantas untuk mendapatkan posisi tersebut gitu ya. Tentunya kita akan mendapatkan dengan cara yang mudah tanpa harus istilahnya orang Jawa bilang ngoyo gitu ya. Ngoyo itu apa ya? Bahasa Indonesianya adalah terlalu ambisius gitu ya. Terlalu ambisius untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan ya. Nah, saya kemarin dapat cerita dari teman saya gitu ya, dia itu ingin mendapatkan bantuan ya, bantuan rehab gedung sekolahnya gitu ya, gedung sekolahnya, dan dia ingin mendapatkan bantuan itu senilai 1,4 miliar gitu. Ya sekolahnya mau direhab 1,4 miliar dan itu belum dia dapat. Itu belum dia dapat, hanya waktu itu dia dapat nominasi terus dia melakukan berbagai macam cara supaya keinginan itu terwujud dan itu tentunya cara manusia. Nah, kebetulan sekali gitu. Tahun ini sekolah saya dapat nominasi juga gitu. Saya tanya-tanya dia, kamu caranya gimana gitu dapat bantuan gitu. Dia cerita begini. Wah, saya nggak bisa mengandalkan koneksi. Koneksi saya cuma Allah Subhanahu wa taala gitu. Nanti ya umpama saya dapat itu adalah keajaiban, nggak dapat pun ya saya lepaskan gitu ya. Ya kita nanti doakan bareng-bareng ya Bunda Susan supaya sekolah saya dapat bantuan dengan cara yang ajaib biar bisa menjadi bukti bahwa keajaiban itu ada buat kita yang yakin dan percaya. Nah, intinya seperti itu. Nah, terus menerus jangan sampai bosen, jangan sampai merasa ya sudah selesai nih, saya sudah ajaib. Nanti lagi deh ikut riadohnya besok lagi gitu. Jangan berhenti ya. Selama kita masih bernafas, teruskan istiqomahkan ya teman-teman semuanya. Ya teruskan dan istiqomahkan. Dan jangan sampai kita semuanya merasa lelah dalam beribadah. Karena sebenarnya nggak ada kata lelah. Allah kalau Allahnya bilang saya juga lelah sama kamu, apa yang akan terjadi sama diri kita gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap hari Rabu atau setiap Selasa gitu kan udah mau riadoh nih, ayo perpanjangan gitu ya, di grup rame gitu ya, segera perpanjangan, jangan sampai kita keluar dari grup. Tujuannya apa gitu, kita tetap positive thinking sama Allah, saya berdonasi, saya ikut riadoh supaya Allah terus menerus menolong saya kapanpun, dimanapun, saat apapun, karena kita nggak tahu perjalanan kita nanti ke depannya kayak apa gitu kan, persoalan-persoalan kita yang kita temui nantinya seperti apa gitu kan. Boleh jadi tadi seperti yang Bunda Susan bilang, ada anak yang panas gitu ya, suhunya tidak dingin. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita nggak ikut riadoh pekan ini, kita nggak akan tahu ilmu ini gitu. Kalau kita berhenti dari
pekan yang kemarin, ya berarti kita nggak akan tahu ilmunya. Padahal kita ini bisa besok-besoknya bisa kita pergunakan gitu. Skill ini bisa kita asah lagi supaya kita terus ajaib gitu ya teman-teman semuanya. Jangan mudah menyerah dengan rasanya saya lelah, saya capek badannya, saya mau istirahat dulu deh Bunda, nanti saya ikut lagi pekan depannya ya gitu. Yang penting gitu, yang penting donasinya itu lancar. Maksudnya lancar itu dalam artian kalau donasi lancar, istilahnya teman-teman dalam lingkaran keajaiban itu masih ada di situ. Tapi kalau teman-teman nggak ada donasi gitu, otomatis kan kayak donasi itu adalah pagernya, bentengnya ya, kayak pagar goibnya itu di situ. Nah kalau kita semuanya tidak memperpanjang gitu kan, otomatis kita keluar dari lingkaran proteksi ya, lingkaran proteksi itu. Nanti ya persoalan ada lagi yang datang lagi, tapi kita nggak tahu kita harus ngapain solusinya. Padahal saya sudah dijelaskan ilmu perisai rezeki, saya product of candy ini, tok rezeki ini begini-begini, tapi tetap saja rasa hatiku galau gitu ya. Kemarin ada yang curhat gitu ya Bunda Susan di grup panen emas gitu ya. Padahal beliau sudah pernah ikut riadoh, tahu bagaimana cara ya yang harus dilakukan, tapi ya itu tadi rasa hati yang belum tenang gitu, tidak bisa didapatkan karena lingkaran proteksinya itu keluar dari pagar gitu ya, otomatis ya energi-energi yang tidak baik masuk lagi. Nah seperti itu teman-teman, saya mohon maaf ya, izin mengingatkan saja, bukan kenapa-kenapa, bukan gimana-gimana ya. Ini kebaikan yang kembali buat diri kita sendiri. Nah intinya seperti itu. Nah alhamdulillah ya riadah kita pada malam hari ini berserta dengan materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kita semuanya intinya dapat praktek untuk mendapatkan keajaiban apa yang kita inginkan dengan tadi berlatih ya pikiran bawah sadar kita supaya otomatisnya itu ya buat diri kita juga gitu ya, mau uang banyak bisa, mau kesehatan bisa ya, mau cepat kaya bisa, insya Allah bisa, semuanya mudah dan gampang dengan izin Allah ya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat atau kurang berkenan, dan kita nanti tutup bareng-bareng dengan closing dari Bunda Susan dan doa kafaratul majelis. Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Pita dan juga Bapak Ibu. Ya, Google Meet Bunda. Ya, diingatkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya kebersamaannya di malam hari ini, dan saya harapkan Bapak Ibu ya terus tersambung. Bapak Ibu jangan kena lelah dalam melakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah kembali lagi kepada yang mengerjakan, yaitu kita semua. Maka kita butuh sekali ya untuk melakukan kebaikan. Nah, apalagi berjamaah seperti ini, seperti kita diingatkan itu dengan mudah gitu ya. Makanya kita memang disarankan gitu ya oleh guru-guru kita untuk kita mudah berjamaah, karena saat berjamaah itu akhirnya berasanya kita itu ada banyak yang mengingatkan dibanding kalau kita melakukan sesuatu hal, apalagi nih amalan sendirian gitu ya, nanti mudah patah ya, mudah rapuh gitu ya. Tapi kalau berjamaah menjadi menguat gitu ya Bapak Ibu. Dan bersyukurnya pada malam hari ini yang terutama adalah kita menambah amalan ya, menambah amalan agar kita bisa menabung banyak energi baik yang nanti insya Allah bisa kita petik ya saat ada di alam keabadian, menjadikan ada sesosok makhluk yang sangat anggun yang bisa menemani kita, dikisahkan seperti itu ya. Yaitu apa? Yaitu bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lantunkan ya saat kita masih ada di dunia ini. Makanya pada saat kita sempatkan betul-betul ya waktu ya, bukan kemudian dilakukan pada waktu sempat, bukan, tapi benar-benar kita luangkan waktu itu ya, kita sempatkan, maka nanti dia itu akan menjadi sesosok ya, sesosok benar-benar yang tangguh, yang tidak kemudian timbul tenggelam enggak, karena memang udah dirutinkan gitu ya. Dan kita sendiri nanti yang akan merasakannya, karena bisa mendapatkan ada sahabat terbaik ya saat kita ada sendirian di alam keabadian. Coba Bapak Ibu cek
belum ada di alam keabadian saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu manut nih ya apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu dari awal ya sampai akhir ikut gitu ya. Kemudian jangan lepas setiap Kamis ikut bareng baca. Kemudian duduknya sikap tegak, kemudian sempurna tarik, lepas seperti itu kan ya. Nanti rasanya tuh beda Bapak Ibu dari sebelumnya. Di sini tuh kayak rame banget gitu. Setelah di rumah gitu ya Bapak Ibu ya, setelah kita selesai dari ada baca Al-Quran seperti ini, kemudian besok pagi kita sudah bangun dengan lebih fresh, nanti dalam 6 hari berikutnya itu kita rasanya tuh banyak teman. Kayak enggak pernah berasa sendirian Bapak Ibu. Ya saya kemarin cerita sama Bunda Dina, Bun saya kalau sendirian dimanapun, alhamdulillah kok saya nyaman aja, beda dengan dulu gitu. Saya mesti rewel gitu kan. Kalau suami belum pulang-pulang aja saya mesti uring-uringan gitu. Tapi sekarang udah tenang tok gitu. Kalau belum pulang ya udah saya doakan gitu kan. Nanti tinggal ya kita praktekkan LOP, telepati gitu kan biar cepat pulang gitu kan. Dan kenyataannya sekarang malah akhirnya memang benar-benar senangnya di rumah gitu Bapak Ibu. jadi enggak senang di luar, mungkin itu ya getaran dari LOP yang sering saya ini ya vibrasikan seperti itu ya, yang terjadi memang akhirnya beliau merasa nyaman sekali ada di rumah gitu ya. Nah Bapak Ibu yang apa namanya khususnya ibu-ibu ya, mungkin ada yang suaminya seneng masih di luar gitu ya, ada saran nih secara fisik saran aja. Jadi untuk ibu-ibu ya, sediakan satu ruangan gitu ya atau satu space gitu ya, tidak satu ruangan lah, satu bagian ruangan gitu ya, jadi tidak satu ruangan full gitu ya. Kalau misalnya rumahnya itu sempit gitu ya, Bunda Rahayu juga merasakan ya, misalnya ruangannya tidak lebar, rumahnya tidak lebar, yang penting ya ibu-ibu menyiapkan ada meja sama kursi yang khusus untuk ayah gitu. Jadi tidak didudukin orang lain gitu, tidak didudukin orang lain. Atau misalnya apa namanya suami dari ibu-ibu ya mungkin bekerja di kantor ya, atau misalnya guru ya malah sediakan meja sama kursi gitu ya di situ untuk makamnya suami ibu-ibu. Nah nanti akan betah di situ, karena saya merasakan seperti itu. Suami saya tak berikan ada satu ruangan gitu ya, yang di situ tuh enggak ada saya gitu ya, adanya beliau gitu. Kalau saya ya mungkin saya paling duduk aja sebentar gitu. Nah, saya juga punya ruang sendiri kayak gitu. Jadi untuk suami khusus ada kursinya yang bagus ya, kemudian juga disediakan ada air minum yang selalu ada di sana ya, air putihnya, kemudian minuman kesukaannya gitu kan, jajannya kita sediain gitu kan. Jadi selain kita mendoakan ya ada LOP ya, suami untuk selalu dekat sama kita, secara fisiknya itu juga kita persiapkan gitu ibu-ibu ya. Jadi jangan cuma LOP aja kemudian biarin ya udahlah makan sendiri, udahlah duduk di mana ya. Akhirnya suami tidak merasa dimanusiakan kan, tidak dimuliakan gitu kan. Nah contohnya seperti itu secara fisik ya, salah satunya ya kurang lebihnya. Kok kadang ikut duduk, oh iya Mbak Murti ikut duduk. Iya karena ruangan kantor ya, cuma memang privasi beliau di situ. Ya kadang olahraga itu juga di situ ya beliaunya, apalagi sekarang dibuat karaoke gitu kan, ada karaoke-nya, kadang manggil saya, Mi ayo karaokean gitu. Mas aku kalau karaoke tuh kadang menghayati banget gitu kan, jadi aku lagunya itu jangan yang inilah, jangan yang apa namanya enggak disiplin kata, bahaya gitu kan. Jadi yang ini aja, yang enjoy aja, yang kalimatnya tuh yang apa namanya aman kayak gitu ya. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu ya, informasi-informasi yang baik, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk keluarga Bapak Ibu makin samara ya. Kemudian tadi tips untuk anak atau cucu ya, apabila ada persoalan di kesehatan, nah Bapak Ibu bisa nanti untuk kerjakan seperti itu. Nah mungkin ya ada yang suaminya jauh di luar kota, ya udah pakai doa aja gitu ya. Misalnya ayahnya si anak ini di luar kota, ya ndak usah jadi persoalan. Yuk gimana Bunda kalau ini ayah anak ini ndak di rumah, ya ndak apa-apa. Ya, kita usaha dengan cara lain. Nanti mohon kepada Allah, insya Allah anak akan disehatkan. Yang penting ibunya, orang tuanya itu sering sholawatan. Bener, sering sholawat, sering baca Al-Quran, anak itu nanti terjaga kesehatannya insya Allah. Kalaupun nanti demam cepat sekali sembuh, karena saya merasakan anak saya yang ketiga ya, dan juga cucu saya yang sekarang ini di Kenji itu, alhamdulillah sehat selalu gitu ya insya Allah.
putra-putri, cucu dari Bapak Ibu juga sehat insya Allah ya. Kita tidak takabur ndak, cuma ini adalah untuk sebagai contoh aja ya, tadus binikmah ya, untuk bisa berbagi kebaikan ya saat kita mau bersolawat, mau baca Al-Quran, mau dalam keadaan damai, itu membentuk energi anak-anak kita itu brilian. Termasuknya adalah selalu ceria ya, kemudian juga mudah sekali sehat ya, insya Allah sehat walafiat dan juga selamat dimanapun berada putra-putri dan cucu dari Bapak Ibu semua di sini ya. Mohon maaf lahir batin, demikian closing statementnya cukup panjang gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekarang ini ya kondisi tubuh kita perlu ada istirahat, jadi kita tutup ya pertemuan pada sore malam hari ini yang luar biasa ya, Masya Allah ya, sampai dengan larut malam aja semua masih stay ya ada di sini ya. Nah Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita, mungkin ada ketidaktepatan, dan kemudian setelah saling memaafkan di antara kita lanjutkan dengan doa penutup kafaratul majelis ya. Bapak Ibu jangan lupa, sampai jumpa ada di grup WA ya, misalnya ada yang mau tanya, mau ada sharing ya, silakan untuk bisa tanya jawab ada di sana gitu ya. Mohon maaf, mari untuk kita doa penutup kafaratul majelis, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.